Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geril Farhan dari kelas Teknik Informatika 5A, kelompok 4. Kali ini saya akan membuat database dan user dengan hak akses terbatas dengan paspor yang kuat, yaitu tugas nomor 1. Pertama, di sini saya akan membuat database, mana ada 3 database yang saya buat. Pertama, akademik DB, keuangan DB, penilaian DB, di mana di dalam akademik DB ada tabel data mahasiswa dan dosen. Di dalam database keuangan terdapat data pembayaran. Di dalam database penilaian terdapat data nilai dan transkrip. Langkah pertama kita lakukan adalah membuka MySQL Workbench. Pilih MySQL Connection, pilih salah satu. Di sini saya pilih UTS, masukkan pasportnya 1, lalu OK. Pada halaman ini kita pertama lakukan pilih di GUI salah satu sini create a new schema in the connected server. Lalu klik masukkan database yang ingin dibuat. Seperti sini akademik DB. Akademik DB. Lalu apply sukses. Jika berhasil dia muncul di sini. Selanjutnya membuat database kedua, keuangan DB. Langkah kedua yaitu kita klik akademik DB, klik kanan, pilih create schema, lalu pilih keuangan DB, ketik keuangan DB, klik apply finish, maka keuangan muncul. Selanjutnya database ketiga, penilaian DB. Kita klik kanan lagi, create schema, masukkan nama databasenya penilaian DB, lalu klik apply, klik finish, maka database berhasil dibuat. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel data mahasiswa dan dosen di database akademik. Kita klik 2 kali, klik kanan pada bagian table, create table, masukkan tabel yang ingin dibuat, data mahasiswa dan dosen. Klik data mahasiswa dosen. Lalu di sini kita bisa menambahkan kolom apa aja yang ada di dalam. Oke, selanjutnya klik apply lagi. Jika berhasil, dia akan muncul pada bagian tabel dan muncul data mahasiswa dan dosen. Selanjutnya kita melakukan pada database keuangan, yaitu data pembayaran. Keuangan, klik kanan lagi, klik create table, baru masukkan data pembayaran. Tabelnya di sini diisi sesuai keinginan. Lalu klik apply. Jika sukses, maka dia akan muncul di tabel data pembayaran. Selanjutnya pada penilaian DB terdapat ada kolom data nilai dan transkrip. Kita klik kanan pada table, create table, baru penilaian data nilai and transkrip. Klik isi nama data sesuai keinginan, lalu klik apply. Jika sukses, maka dia akan tampil di sini. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan tugas nomor 1, yaitu membuat konfigurasi dan user manajemen.
Pertama, tugasnya diminta buat 3 user, yaitu user akademik, user keuangan, dan user penilaian dengan hak akses terbatas. Terapkan kebijakan keamanan paspor. Langkah pertama, buka SQL Workbench lagi, pada pojok kiri atas, pilih menu server, user and privilege, lalu bagian sini kita pilih add account, baru masukkan user yang ingin ditambah. Ini pertama user akademik, dengan kebijakan paspor. Di sini pada keterangan paspor diisi lalu klik jika sudah diisi paspor dan login name, lalu klik apply. Selanjutnya database user kedua yaitu user keuangan. Caranya sama, ada di account, pilih user keuangan, paspornya isi, lalu klik apply. Selanjutnya user ketiga sama caranya, klik add account, isi user, login namanya di user, login inamnya diisi, pasportnya diisi, konfirmasi, masukin paspor ulang, lalu klik apply. User berhasil dibuat. Selanjutnya kita membuat agar hak akses terbatas. Pertama kita pilih salah satu user yang sudah kita buat tadi. Pertama user akademik. User akademik kita klik sampai ada tulisan di sini user akademik. Lalu pilih skema privilege. Lalu add entry. Di akademik kita pilih skemanya. Sama karena user akademik maka kita pilih database akademik. Kita pilih di sini dia user hanya bisa melakukan select, insert, update. Lalu klik apply. Maka user akademik hanya bisa insert, select, update. Selanjutnya user keuangan sama caranya sampai berubah di sini user keuangan, lalu klik skema privilege, lalu klik add entry, pilih select skema, pilih akademik, pilih keuangan DB, lalu OK, lalu pilih hanya bisa insert, lalu apply. Selanjutnya user penilaian. Pertama caranya sama, klik skema privilege, add entry, pilih paket database-nya, sesuaikan, OK, lalu hanya bisa mengupdate. Cara mengeceknya apakah berhasil atau tidak, pertama kita pilih di sini user akademik hanya bisa insert, select, update. Selanjutnya kita ke halaman beranda, login sebagai edit connection, username yang tadi, user akademik, masukkan test connection, masukkan pasportnya 1, 2, lalu klik OK. Jika successful, berhasil. Di sini awalnya root menjadi user akademik. Akademik berhasil. User hanya bisa membuka database akademik. Begitupun dengan cara yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Ramadhani dengan NIM 236151012. Saya dari kelas TI 5A.
Di sini saya kebagian job untuk menjelaskan tugas nomor 2 ya. Tugas nomor 2 itu ada di sini, yaitu backup dan recovery. Di backup dan recovery ini memiliki dua cara. Yang pertama itu otomatis menggunakan script, yang kedua itu manual, import dan export. Di sini saya akan menjelaskan yang manual. Oke. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah masuk dulu ke MySQL Workbench-nya. Kita akan ke userroot-nya, karena userroot yang memiliki hak akses untuk ekspor import. Masukkan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, di sini sudah berhasil masuk. Kita akan lakukan ekspor. Nah, di sini kita pilih dulu, karena di sini ketentuannya di Academic DB, kita pilih yang Academic DB ini. Kita centang, pencet saja Start Export. Di sini terlihat ya, ekspornya sudah berhasil. Ini lokasinya di DAM 2025-12-12. Sudah di sini sudah komplit. Kita akan coba apakah bisa di backup. Kita akan pindah user. Di tiap-tiap user saya menyiapkan password yang berbeda ya tentunya. Kita akan masuk ke user akademik. Nah, di sini terlihat kita bisa berhasil masuk ke user akademik. Lihat di sini. Nah, di nomor 2 ini kan perintahnya simulasikan kerusakan, hapus satu tabel penting dari Academic DB. Di Academic DB saya memiliki dua tabel penting, yaitu dosen dan mahasiswa. Ini bebas sih mau hapus yang mana. Kita coba hapus yang dosen aja ya. Caranya di kanan, drop table, drop now. Di sini di action outputnya terlihat sudah berhasil, dan di sini terlihat sudah hilang juga. Oke. Terus gimana cara balikinnya? Balikinnya gampang. Kita tinggal ke administration. Kalau tadi kita ekspor file, sekarang kita import, kita balikin lagi. Filenya kita pilih di sini. Tadi kan ketentuannya di yang ini. Cek. Kita lihat. Ini sudah download, import progress. Oke, kita cek. Import progress, kita start import ya. Di sini importnya sudah berhasil dilakukan ya. Kita akan cek apakah tabel yang kita hapus tadi sudah kembali. Ternyata belum. Karena apa? Karena belum di refresh. Kita coba refresh. Dan terlihat tabel dosen pun kembali. Kita coba lihat isi datanya. Ada Pak Arif dan Pak Agus. Masih lengkap data-datanya ya. Jadi tabel pun kembali seperti semula. Ini menandakan bahwa backup yang saya lakukan itu berhasil. Saya rasa sekian penjelasan saya untuk nomor 2. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Wamito Nurdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sanwadila. Saya akan menjelaskan tentang nomor 3. Pertama-tama kita masuk ke server. Kemudian kita pilih option file untuk membuka dan mengedit file konfigurasi server MySQL langsung dari workbench-nya. Kemudian kita akan masukkan query show variable like slow query log dan juga show variable like long query type. Untuk perintah itu akan menghasilkan kita untuk melihat apakah slow query log sudah aktif. Kemudian kita lanjut, query selanjutnya adalah flash logs. Ini digunakan untuk memperbarui file log MySQL setelah konfigurasi slow query log diubah. Untuk memastikan perubahan pada log segera diterapkan tanpa restart server. Kemudian hasil dari query tersebut bernilai 10 atau sesuai pengaturan kita sebelumnya. Ini membuktikan bahwa konfigurasinya berhasil. Kemudian kita akan masukkan query select where name like Pernata yang digunakan untuk mencari data mahasiswa dengan nama yang mengandung kata Pernata. Hasilnya menampilkan mahasiswa bernama Intan Pernata di sini. Fitur like memungkinkan pencarian fleksibel berdasarkan sebagian nama. Sangat berguna untuk mengetahui sebagian informasi. Untuk query selanjutnya adalah select from mahasiswa where jurusan teknik informatika.
untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan jurusan. Query ini membuat filter data berdasarkan kategori tertentu seperti jurusan menggunakan operator perbandingan. Untuk query selanjutnya adalah create index ID X mahasiswa, nama on mahasiswa. Untuk membuat indeks pada kolom nama. Indeks ini digunakan untuk pencarian data seperti query like pada kolom nama sehingga pencarian menjadi lebih cepat terutama pada tabel-tabel besar. Untuk selanjutnya adalah query indeks mahasiswa prodi on mahasiswa untuk mempercepat proses pencarian data berdasarkan program studi query select. Penggunaan indeks ini berguna untuk kolom yang sering digunakan sebagai filter peningkatan performa database. Untuk dari 3 query tadi dengan penggunaan indeks yang sudah dibuat sebelumnya, pencarian berdasarkan nama, NIM, dan prodi. Terdapat error 1061 duplicate keyname yang menunjukkan bahwa indeks dengan nama yang sudah ada menyebabkan duplikasi. Meskipun itu error, query select tetap dijalankan dengan hasil yang benar. Sekian dari saya, terima kasih.